Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tajuddin dari Fakultas FITK Prodi PAI kelompok 23. Di sini saya akan mereview tentang tokoh agama, yaitu salah satu tokoh agama Islam yang ada di Indonesia, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Beliau adalah seorang ulama pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Wahab Hasbullah adalah seorang ulama yang berpandang modern. Dakwahnya dimulai dengan mendirikan media massa atau surat kabar, yaitu harian umum seperti Sejarah Nahdlatul Ulama atau Surat NU atau Berita Nahdlatul Ulama. Bersama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari menghimpun tokoh pesantren dan ketuanya mendirikan Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1926, Kiai Wahab juga berperan membentuk Majelis Syuro Muslim Indonesia atau yang biasanya disebut dengan Masyumi. Pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Kiai Wahab bersama Kiai Hasyim Asy'ari dari Jombang dan Kiai Abbas dari Cirebon merumuskan resolusi jihad dengan mendukung terhadap perjuangan kemerdekaan. Sesudah Kiai Hasyim Asy'ari meninggal dunia, Kiai Wahab menjadi Rais Am NU. Dia meningkatkan dukungan NU kepada pemerintah Indonesia dalam memenangi perang melawan pemerintah Belanda. Di sini saya akan menjelaskan mereview tentang kelahiran beliau. Kiai Wahab Hasbullah lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 31 Maret 1888. Ayahnya adalah Kiai Hasbullah Said, pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, sedangkan ibunya bernama Yai Latifah dan mempunyai cicit bernama Rezeki Fadullah. Pendidikan beliau, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah juga seorang pelopor dalam membuka forum diskusi antar ulama, baik di lingkungan NU, Muhammadiyah, dan organisasi lainnya. Ia belajar di pesantren Angintan Tuban, pesantren Mojosari Nganjuk, pesantren Tawangsari Sepanjang, belajar pada Syekhona Khalil Bangkalan, Madura, dan pesantren Tebu Ireng Jombang di bawah asuhan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Di samping itu, Kiai Wahab juga merantau ke Mekah untuk berguru kepada Syekh Mahfud At-Tirmazi dan Syekh Al-Yamani dengan hasil nilai istimewa. Lalu di sini juga dijelaskan aktivitas di Nahdlatul Ulama. Kiai Wahab Hasbullah merupakan bapak pendiri NU. Selain itu juga pernah menjadi Panglima Laskar Mujahidin Hizbullah ketika melawan penjajah Jepang. Ia juga tercatat sebagai anggota DPA bersama Kiai Hajar Dewantoro tahun 1914 mendirikan kursus bersama Tazkirul Afkar. Tahun 1916 mendirikan organisasi pemuda Islam bernama Nahdlatul Wathon. Kemudian pada 1926 menjadi ketua tim komite Hijaz. Kiai Abdul Wahab Hasbullah juga seorang pencetus dasar-dasar kepemimpinan dalam organisasi NU dengan adanya dua badan, Suryah dan Tanfidiyah sebagai usaha pemersatu kalangan tua dan muda. Lalu beliau juga menjadi pelopor kebebasan berpikir. Kiai Wahab Hasbullah adalah pelopor kebebasan berpikir di kalangan umat Islam Indonesia, khususnya di lingkungan Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Wahab Hasbullah merupakan seorang ulama besar di Indonesia. Ia merupakan seorang ulama yang menekankan pentingnya kebebasan dan keberagaman, terutama kebebasan berpikir dan berpendapat. Untuk itu Kiai Wahab Hasbullah membentuk kelompok diskusi Tasriful Afkar, mengolahkan pemikiran di Surabaya pada tahun 1914 Masehi. Kiai Wahab Hasbullah juga menjadi seorang inspirator GP Ansor. Dari catatan sejarah, berdirinya GP Ansor dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama. Berawal dari perbedaan antara tokoh tradisional dan tokoh modernis yang munculnya di tubuh Nahdlatul Wathon, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, pembinaan mubalek dan pembinaan kader. Kiai Wahab Hasbullah, tokoh tradisional, dan Kiai Mas Mansur yang berhaluan modernis akhirnya menempuh arus gerakan yang berbeda justru saat tengah tumbuhnya semangat untuk mendirikan organisasi kepemudaan Islam. 2 tahun setelah perpecahan itu, pada 1924, para pemuda yang mendukung Kiai Haji Wahab Hasbullah yang kemudian menjadi pendiri NU membentuk wadah dengan nama Subhanul Wathon atau Pemuda Tanah Air. Lalu dari berbagai pengalaman beliau dan berbagai cerita beliau, akhirnya Kiai Haji Wahab Hasbullah wafat di Jombang pada
Tanggal 29 Desember 1971, beliau dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 7 November 2014 oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan Jamin Ginting, Soekarni Kartiwirjo, dan HR Muhammad Mangkudi Projo. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.